Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita akan bahas satu bagian dari game Doomsday Last Survival yang lumayan penting, dan ini kita akan review worth it atau tidak gitu ya. Jadi langsung ke bagiannya, yaitu adalah kita bahas part equipment, bukan equipmentnya tapi partnya. Part itu seperti ini. Ke toko equipment workshop, kita klik dan kita cek di equipmentnya. Dan di sini di bagian bawah yang ketiga nih, itu ada yang namanya part equipment. Jadi part equipment itu apa? Part equipment itu adalah suatu part atau istilahnya tambahan dari equipment. Jadi kalau misalkan senjata berarti ada tambahannya kayak silent scope, ada silent, ada kayak pelontar peluru itu. Terus kalau misalkan di baju nanti ada tambahan kayak walkie-talkie, metal di dalamnya gitu. Jadi istilahnya kayak perangkat tambahan gitu yang ditambahkan ke equipmentnya masing-masing. Kan kalau equipment ada ini nih, semut nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan pembahasan ini itu dibahas secara terpisah. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai partnya. Partnya itu yang di sini. Dan untuk part ini sendiri, ketika kamu pengen mengubah seperti ini, baru pengen membuat part jadi warna abu-abu, atau di sini juga warna abu-abu, atau di sini yang tengah partnya otomatis bukan abu-abu lagi gitu ya. Jadi syarat utamanya adalah kalian harus mengumpulkan bahan-bahannya, dan bahan-bahan itu adalah ini. Jadi ketika kamu pengen membuat partnya, bahan-bahannya pun berbeda. Jadi munculnya berbeda. Contoh seperti part ini yang berwarna putih, dia bakalan butuh juga masih warna abu-abu kayak gini. Tapi ketika yang abu-abu ini atau masih putih ini, kita ubah ke warna selanjutnya, warna biru, warna selanjutnya warna hijau, butuh part bahan-bahan yang berwarna hijau. Dan nanti ketika pengen ke warna biru, ungu, merah, dan perak atau platinum. Kalau di sini tuh kita lihat urutannya itu basic itu ya abu-abu itu, terus normal common itu yang hijau, habis itu yang premium itu yang biru, elite itu ungu, habis itu orange, supreme warna merah, dan perfect itu kalau atau excellent itu yang warna kita nyebutnya platinum aja deh, warna platinum. Itu urutan dari partnya. Jadi ketika kalian butuh ke warna selanjutnya, dari ini pengen ke hijau berarti butuh partnya warna hijau. Dari hijau butuh apalagi nih biar jadi warna biru, ya ini juga warna biru, dan syaratnya juga berbeda-beda gitu. Kalian juga bisa cek di sini mengenai materialnya. Nah ini, jadi di sini materialnya bisa kalian lihat sendiri, ada warna macam-macam. Ada ini part legendary tapi hanya untuk istilahnya masih random. Ini juga, ini asli, ini asli, ini asli. Ini random dari premium sampai ke legendary. Jadi
menggunakan box ini, maka kalian akan dapatkan range hadiah antara biru alias premium, ungu, atau oranye yang legendary jika menggunakan part ini. Dan ini semua dapat dari mana? Sebelum saya menjelaskan terlebih lengkap tentang ini, kita bahas dulu dapat dari mana sih ini part ini. Kalau ditanyakan dapatnya dari mana, bahan part ini, jika kalian tinjau, cara mendapatkannya hanya ada di sini, di event Bloody Brandy. Jadi di event ini kalian bisa mendapatkan part-part tersebut dengan persentase ini semua. Bisa kalian cek ya. Dan bahan yang paling sulit dan paling penting untuk semuanya itu adalah polimer gitu ya. Jadi polimer warna ungu ini, entah itu warna ungu yang artian elite atau yang warna biru, itu dua-duanya sama-sama sulit, dan itu emang bahan yang paling utama dari part equipment itu sendiri. Jadi semua part equipment tidak ada gunanya atau tidak bisa kita crafting tanpa adanya polimer ini sendiri. Jadi ini bahan utama ya yang perlu dan sangat perlu kalian untuk dapatkan. Tapi peluangnya di sini bisa kalian lihat, yang biru saja, yang premium itu 5,5%. Apalagi nggak dapetin yang versi elite-nya. Sedangkan untuk yang lainnya ya juga sama penting ya warna ungu ini. Tapi inilah inilah yang jadi pokok utama dari part equipment itu sendiri gitu ya. Di sini kita coba dulu ya mendapatkan apa istilahnya, undian gratisnya gitu. Jadi di Bloody Brandy itu event yang berjalan selama 2 hari. Dan untuk mendapatkan secara versi gratisnya itu dalam 1 hari kita di jatah 15. Seperti ini, 5 untuk mendapatkan yang tadi birnya itu dari radar 5, dari pengumpulan sumber daya 5, dari ngalahin zombie 5. Jadi totalnya 15 dan dikali 2 hari berarti totalnya ada 30. Otomatis kita ada 3 kali untuk membuka sebanyak 30 secara serempak. Itu yang versi gratisnya. Versi berbayarnya ya nanti setelah ini kalian bakalan lihat harga berbayarnya. Kita coba dulu ya. Tes. Oke. Jadi ini ya, polimer. Ini 2 polimer itu adalah bahan utama, dan ini adalah bahan mahal. Dan tingkat tadi seperti yang tadi dibaca, tingkat untuk mendapatkan polimer elite itu sangat kecil, dan itu polimernya 1,5%, dan kita dapat 2. Itu untung. Dan itu juga dapat dari gratisan ya. Oke. Dan kalau misalkan nggak pakai gratisan, ini harganya ya. Kalau misalkan tarik satuan berarti bayarnya 300 ribuan, dan ketika langsung ditarik 10 itu dapat diskon jadi 2.700 biaya. Oke. Kembali lagi ke pokoknya tadi di equipment. Nah, di sini. Ya, oke, ini sendiri ya. Jadi part equipment ini bahan-bahannya itu bisa dibongkar atau di crafting lagi. Jadi kayak gini, dari ini abu-abu bisa kita crafting tuh. Jadi 3 abu-abu polimer itu bisa jadi 1 yang
hijau. Dan ketika yang hijau atau yang biru ini kita pengen buat jadi ungu, itu bisa butuh sama 3 juga. 3 biru jadi 1 ungu, 3 hijau jadi 1 biru, 3 oranye bisa jadi 1 polimer yang warna merah. Begitu seterusnya. Ya. Jadi tinggal di pencet aja. Kalian mau mengubahnya gimana? Persyaratannya sama. 3 bahan bisa jadi 1 bahan yang lebih tinggi. Dan ketika dibongkar juga sebaliknya. 1 bahan yang lebih tinggi itu bisa menjadi 3. Contoh, merah ke oranye bisa jadi 3. Oranye ke ungu bisa jadi 3. Gitu ketika dibongkar. Jadi mau dibongkar, mau disusun lagi atau di crafting itu sama bisa. Tergantung kebutuhan part yang kita butuhkan. Betul. Dan di sini ada kotak-kotak. Ini semuanya dari hadiah dari event. Jadi di sini juga masih random. Ketika kalian klik ini dan pakai, itulah hasilnya random. Entah itu nanti hasilnya si Solatip ini, terus si magazine, atau si plat ini, atau si polimer. Syukur-syukur kalau kita dapat polimer. Tetap ya, apapun dari ketiga jenis bahan 1, 2, 3, 4. Dari keempat jenis bahan ini yang dibutuhkan untuk bahan part, polimer itu adalah bahan paling penting dan paling susah untuk didapat. Jadi ini bisa kalian simpan dulu untuk kalau kalian yakin untuk buka, ya kita buka. Contoh sekarang ya, sebagai contoh aja, ini gue buka yang biasa, yang polosan. Di sini gue punya 4 dan kita buka, dan ini akan menjadi pas. Oke, random ya. Jadi nggak tentu apakah itu nanti dapat polimer atau seperti ketika ini. Dan untuk yang versi premium legendary part itu sama. Ini dari premium sampai legendary. Jadi hadiahnya itu random antara yang biru, ungu atau oranye, maksimal oranye. Dan gue punya 2 di sini, dan kita lihat hasilnya apa. Dapat oranye. Dapat biru aja. Jadi kayak gitu ya. Masih belum pasti semuanya, masih ramang-ramang. Dan untuk part sendiri itu baru terbuka di Haki 22. Kalau pengen lebih jelasnya, kita lihat di ringkasan sini ya. Nah, di sini Haki 22 fitur yang dibuka adalah part equipment. Sedangkan di Haki 16 coba dibuka dari. Nah, dari Haki 15 itu equipment baru dibuka. Bukan part equipment ya, equipment. Terus dibuka lagi di fitur 18. Bagiannya akan dibuka juga. Cuman kalau pengen part equipment itu dibuka di Haki 22. Di sini kita coba juga ya untuk menggunakan equipmentnya part. Di sini ada yang biasa dan di sini ada yang ingin saya buat jadi hijau. Oke, kita buat yang biasa dulu. Yang biasa seperti ini. Dan kita tempa jadi polosan muncul. Oh, kurang. Jadi kalau ada kekurangan bahan, ini bisa dibongkar secara otomatis untuk melengkapinya. Jadilah ini.
polosan. Dan ini jika ingin diubah ke warna hijau. Ini kita acute. Jadi kesimpulannya di sini, path equipment ya kalau boleh saya sarankan, utamakan di bagian tengah. Jadi kenapa di bagian tengah ini yang diutamakan? Pertama, semua urutan path equipment itu sama. Yang dari kiri ini kita itu menaikkan attack. Yang tengah ini defense. Yang pojok ini HP atau hit point atau darah dari pasukan. Jadi 2 di atas ini 1, 2 ini untuk ranger atau pasukan sniper. Baju dan pisau ini untuk pasukan infanteri. Jadi otomatis ini semuanya akan membahas tentang pasukan infanteri. Bisa dicek ya tuh. Dan ini 2, celana dan sepatu itu untuk pasukan rider. Dan yang di tengah ini, kenapa bahannya harganya lebih mahal, partnya membutuhkan lebih mahal, ini untuk semuanya bisa. Jadi netral yang di tengah ini. Gitu ya. Dan tips dari gua, ketika lu udah menentukan lu pasukan tipe apa, user tipe apa, ambil yang tengah dulu. Jadi ambil yang naikin defense-nya semua. Ini defense, ini defense juga. Yang defense pertama, baru yang kedua hit point-nya. Attack itu urutan terakhir. Kenapa attack urutan terakhir? Buff attack itu kita dapat banyak gitu ya. Bisa dari hero dapat bonus attack. Bisa dari equipment dapat bonus attack. Bisa dari buff kita dapat bonus attack. Tapi dalam perang, ketika kamu attack-nya terlalu besar tapi defense-nya atau hit point-nya sedikit, kamu diajak perang berkelanjutan pasti kalah gitu. Apalagi lawannya langsung banyakan, keroyokan gitu, bukan 1 lawan 1. Itu sebabnya kenapa kita penting untuk menaikkan defense dulu, biar pasukan kita nggak langsung mati. Jadi ada rasa-rasa tebalnya gitu ya, rasa-rasa nggak langsung matinya gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tips dari gua. Dan kesimpulannya, kalau lo pengen pakai cara normal, free semua, free flyer semua gitu, untuk part equipment ini itu bergantung ke beruntungan lo. Dan kalau lo pengen cepat, berarti lo harus ikut di event tadi, Bloody Brandy. Gunakan yang versi gratisnya dan jangan lupa pakai diamondmu di sana untuk membuka part equipmentnya minimal dari pasukan inti kamu. Kalau misalkan kamu tipe usernya itu ranger, berarti minimal di ranger ini di atasnya tiga-tiganya ini sudah warna hijau atau biru semua, walaupun kelas kalian itu free flyer. Kalau low spender mungkin sudah bisa biru semua, tapi kalau free flyer ya cukup di warna hijau nggak apa-apa, sudah lumayan gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kalian harus berkorban diamond yang disimpan atau ya top up gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk prioritas diamond tetap ada di VIP sih. Cuman kan kita nggak mungkin ke VIP semua tanpa meninggalkan yang lain. Sedangkan di game ini kita harus seimbang gitu. Jadi biar pasukan lu tetap bagus juga, ya part juga perlu dulu investasikan. Tapi secukupnya gitu. Dan untuk di event Bloody Brandy sendiri itu tergantung keberuntungan ya bro. Kalau lu beruntung ya lu dapet tadi bahan paling pentingnya ada polimer. Tapi kalau enggak ya sudah. Oke, kesimpulannya worth it atau enggak itu tergantung dari tujuan kalian gitu ya.
Oke, itu aja yang bisa gua beri informasikan ke kalian. Bagaimana kalian mengembangkannya itu bisa dilihat nanti. Dan beri di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian tentang part equipment. Sulit, mudah, atau gampang gitu ya. Oke, udah itu aja. See you. Dan sampai jumpa lagi. Bye.